Muhammad Masjidin. Saya mahasiswa PPG LPTK Win Syekh M Jambi PGMI tahun 2026. Pada hari ini tanggal 27 Januari tahun 2026 akan melaksanakan uji kinerja pada kelas 3 pada bab aku dan lingkungan sekitarku, subbab denah rumahku. Berikut adalah data diri saya. Selamat pagi semuanya, silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, mari sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil Islam. Warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu Mari sebelum kita mulai lagi pembelajaran selanjutnya, kita membaca Pancasila kemudian menyanyikan lagu nasional. Silakan berdiri. Tiga, Persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demi kehormatan ibu, ayah, dan sekolah, kami berzakat dan bersikap sosial. Punya imannya. Bentar, nunggu lagu dulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah anak-anakku, kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Sebelumnya saya mau bertanya kepada kalian, sehat semua hari ini? Tetap semangat? Oke, luar biasa. Coba saya pengen lihat kalian semangatnya. Sedia tepuk. Tepuk kelas 3. Kelas 3. Baik hati. Baik, terima kasih. Nah, hari ini saya mau absen seperti biasa. Kalau
yang ngabsen Pak Makin harus menyebutkan sesuatu yang kaitannya dengan pembelajaran. Pelajarannya adalah IPAS. Ketika anak yang saya panggil menyebutkan nama provinsi di Indonesia. Ya, siap ya? Oke, coba saya tanya dulu. Adibah Hansa Azhara, Aceh. Adinda Kusumawardani, Ahmad Syarifuddin, Jawa Timur. Arsila Bilqis, Jogja. Askaira Putri Zivana, Sumatera Barat. Oke, lanjut. Elsinta Azrina Mihrima Prayoga, Jawa Barat. Humairatu Zahra, Sumatera Utara. Kemudian Reski Laila Fitawsari, Jawa Tengah. Rizky Fajar Ramadhani, Jawa Timur. Safaras Akma Fadil, Sumatera Utara. Selanjutnya yang terakhir Fania Putri Jenny Ramadhani, Sumatera Tengah. Baik, sudah kita absen sudah. Hari ini kita akan belajar kembali tentang IPAS. Bukunya seperti di bukunya ini ya. Warnanya biru seperti ini, silakan dikeluarkan dulu. Kemudian hari ini kita akan mengingat kembali materi semester 1 yang lalu. Materi atau bab sebelumnya tentang apa? Tentang metamorfosis. Coba masih ingat nggak kemarin metamorfosis sempurna apa? Opo, apa? Hah? Kata apa lagi? Nyamuk. Kalau yang tidak sempurna, ada yang ingat? Nah, belalang. Nah, oke, ganti yang lain coba. Apa? Kecoa. Metamorfosis. Yang lain yang belum materi tentang lingkungan yang ada di sekitar kita. Hari ini kita akan belajar materi yang juga ada kaitannya tentang lingkungan kita. Ya, tapi yang belajar nanti kalian, saya hanya mengarahkan saja. Babnya silakan dilihat di sini. Ya, babnya adalah aku dan lingkungan sekitarku ya. Nah, kemudian apa yang akan kalian pelajari hari ini? Yang pertama, kalian akan membuat dan menggunakan denah sebagai penunjuk arah. Pernah lihat denah kan? Ya, nanti kita akan bermain dengan itu. Kemudian belajar membuat denah daerah sekitar tempat tinggal. Jadi tempat tinggal kita, tempat tinggal kamu sendiri nanti kalian buat. Mestinya kalian sudah hafal karena sudah terbiasa di sana. Kemudian tujuan yang ketiga hari ini adalah mempelajari peran penting denah untuk kehidupan. Ya, 3 kegiatan itu yang akan kita bahas selama 70 menit ke depan. Sudah siap? Sudah siap? Alhamdulillah. Baik, kita akan segera. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke materi denah seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini saya kasih post test dulu ya. Saya ingin tahu kalian sejauh mana kira-kira pengetahuan kalian tentang materi yang akan kita pelajari. Ini dikerjakan sendiri-sendiri dengan baik dan semoga kalian bisa mengerjakan dengan baik. Mengerjakannya boleh pakai pensil, boleh pakai pulpen. Nanti saya koreksi dulu untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kalian. Okay? Nah, untuk diskusinya nanti ada fase diskusi. Jadi silahkan sekarang kerjakan sendiri dulu. Allah karim masyaallah. Tasnya terlalu kencang. Waktunya 10 menit ya, karena soalnya cuma 10.
Baik anak-anak, hasil pretest sudah saya korek teliti, nilainya ada yang bagus, ada yang belum bagus. Tapi nggak apa-apa karena ini masih pretest. Jadi setelah ini kita akan belajar lagi dan nanti di akhir nanti saya kasih tes lagi ya. Hari ini kita belajar tentang Dena. Sebelumnya bisa dilihat papan layar di sebelah sini. Ya, ini tempat duduk yang kalian tempati sekarang ini. Nah, kita akan belajar depan, belakang, kanan, kiri. Coba saya tunjukkan. Sekarang nomor 10. Nomor 10 ini adalah Safaras Akma. Coba kira-kira Safaras Akma itu di mananya Naura? Di depannya. Safaras Akma itu di mananya Adinda? Di samping mana? Samping kanan. Oke, sekarang saya tanya posisinya Aris. Posisi Aris di mananya posisinya Naura? Di lebih lengkap lagi di sebelah samping yang kanan, arah mata angin. Sudah bisa lagunya arah mata angin? Coba kita nyanyikan sama-sama ya. 1, 2, kita nyanyi sama-sama yuk. Sambil berdiri coba, sambil berdiri. Kita nyanyi lagu arah mata angin. Hadap ke timur semuanya. Hadap ke timur semuanya. Siap? 1, 2, 3. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat laut, utara, timur laut. Sekarang ganti saya tanya ke kalian karena sudah bisa arah mata angin. Sekarang kira-kira Elsin coba katakan seperti ini. Nah, Elsin di sebelah mananya Adinda? Utara, selatan, timur, barat? Barat, ya. Barat. Kita arah mata angin, Mas. Coba. Arsila atau Bilqis berada di sebelah mananya Aris? Sebelah sana, pojokan berarti, Pak. Sebelah pojokan? Selatan, barat, barat daya, utara, barat daya. Betul ya? Oke, sekarang Arit, siapa ini namanya? Farhan berada di mananya Adinda? Farhan, ada yang bisa? Farhan tenggara, betul ya. Farhan berada di tenggaranya Adinda. Nah, itu. Nah, anak-anak, itu namanya belajar tentang Dena. Nah, Dena itu ada bagian-bagiannya, termasuk ada yang namanya arah mata angin seperti gambar ini, ya. Nah, di situ juga sudah ada definisi Dena di buku LKS kalian, coba dicari. Nah, siapa dari kalian yang bisa menjelaskan apa itu Dena? Coba. Nah, apa itu Dena? Dena adalah peta, bagus. Mungkin yang lain? Definisi dari Dena? Siapa? Di mana? Betul. Nah, itu namanya denah ya. Di dalam denah itu ada beberapa unsur juga. Ada beberapa unsur. Unsurnya apa saja? Di halaman 7 coba dilihat. Siapa yang bisa menjawab unsur-unsur denah? Halaman 7. Laila bisa? Apa? Ya, gimana? Apa aja? Judul denah. Ya. Oke. Menurut Laila, untuk unsur denah itu ada 4 ya. Yang pertama tadi apa? Judul denah. Nah, ini kira-kira ada judulnya belum? Belum. Berarti belum sesuai unsur denah ya. Apalagi setelah judul denah? Ada kah? Ada. Berarti masuk ya. Apalagi selain itu?
Oke, sudah ada. Apalagi yang belum ada? Selain ada ya. Nah, oke, hari ini kita akan praktek langsung tentang denah dan bagian-bagiannya supaya kalian bisa lebih memahami denah dan kalian nanti bisa membuatnya juga. Tapi nanti pembelajaran kita gunakan secara berkelompok. Baik ya, untuk kelompok saya bagi sesuai dengan tingkat kemampuan. Silahkan bukunya ditutup, kita akan berpindah tempat. Oke. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Baik anak-anak, kita lanjutkan di kegiatan pembelajaran hari ini, yaitu dengan berkelompok kalian mendiskusikan tentang denah yang sudah saya siapkan. Ini adalah lokasi sekolah. Belum saya kasih nama, keterangan, dan arah mata angin. Tugas kalian melengkapi denah ini sesuai dengan komponen-komponen dalam denah dengan lengkap. Silahkan bekerja bersama dalam diskusi. Yang baik ada yang nulis, ada yang berpendapat, dan ada yang lainnya. Oke, bisa dipahami? Paham Tum? Oke, saya bagikan. Dikasih keterangan ya, dikasih keterangan nama kelasnya, arah mata anginnya. Tepuk sukses. Sukses. Baik, kalian sudah mengerjakan ini tugas kelompok dan sudah presentasi masing-masing kelompok sudah sangat bagus. Coba sekarang ada nggak kesimpulan yang bisa kalian berikan terhadap pembelajaran yang sudah kalian lakukan ini? Ayo, siapa yang mau menunjukkan hasil diskusinya atau kesimpulan hari ini? Ya, siapa? Apa ini? Apa? Silakan, berdiri. Oke, menurut Laila dan kawan-kawannya, pembelajaran denah itu penting karena untuk
kita mengetahui letak suatu tempat. Sepakat apa betul? Sepakat. Atau mungkin ada pendapat lain, silakan. Ya, silakan Nara. Iya, betul juga ya. Kalau kita nggak belajar denah, kita nggak biasa mempelajari denah seperti ini, tentu kita akan kesulitan ya untuk menentukan suatu tempat dan kemungkinan akan tersesat. Berarti semuanya sepakat ya? Sepakat ya? Oke, terima kasih atas kesimpulannya. Selanjutnya kita akan mengerjakan post test yang sudah saya siapkan. Nah, post testnya dikerjakan secara individu. Soalnya tidak banyak, tapi nanti di akhir kalian disuruh untuk menggambar denah sendiri. Denah rumah. Ya. Jangan lupa komponen-komponen dari denah diberi nama judul, kemudian arah mata angin, keterangan, dan seterusnya ya. Ruangan rumah yang sudah pernah kalian gambar sendiri. Kan ya. Baik anak-anak, kita sudah sampai di ujung pembelajaran. Kalian hari ini sudah mengerjakan banyak sekali pekerjaan. Dimulai dari tadi saya menjelaskan tujuan pembelajaran, kemudian saya suruh kalian menjawab pertanyaan tentang seputar denah. Kalian jawabnya juga sudah jempol, luar biasa sekali, bagus. Selanjutnya kalian belajar di kelompok mengerjakan LKPD yang sudah saya siapkan, juga sudah bagus. Tadi presentasi antar kelompok juga sudah bagus, keren sekali. Tepuk tangan buat kita semuanya. Yeay, dah. Terima kasih kerjasamanya. Hari ini adalah belajar tentang denah. Kalian sudah membuat denah, sudah menanggapi denah temannya. Itu merupakan sebuah prestasi yang sangat luar biasa sekali. Tetap menjadi anak baik. Minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran di bab selanjutnya. Semoga hari ini bisa ada manfaatnya bagi kita semuanya. Mari kita akhiri hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Membaca hamdalah ya. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Sampai jumpa lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wa inayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.